nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak gitu? Nunda-nunda terus kerjaan penting? Kayaknya hampir semua orang pernah ya. Ada kutipan bagus nih dari Meredith Wilson. Dia bilang kalau Anda numpuk cukup banyak hari esok, Anda bakal nemuin diri Anda cuma punya banyak hari kemarin yang kosong. Nah, hari ini kita nggak cuma ngeluh soal prokrastinasi, tapi kita coba bongkar lebih dalam yuk. Fokus kita kali ini spesifik banget. Bab 2 dari buku Who Not How. Penulisnya Dan Sullivan sama Dr. Benjamin Hardy. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Kebenaran tentang prokrastinasi dan cara mengatasinya. Sumber kita ya bab ini, kita bakal gali wawasan utamanya. Oke, jadi misi kita bareng-bareng nih dalam pembahasan ini. Kita pengen paham, kenapa sih kita suka nunda-nunda? Ya, paling nggak menurut kacamata buku ini ya. Dan juga kita mau ungkap solusi yang mungkin kedengarannya agak aneh, tapi katanya sih ampuh banget. Buku ini malah bilang ada semacam kebijaksanaan gitu, tersembunyi di balik kebiasaan nunda kita. Aneh kan kedengarannya? Coba kita lihat lebih dekat deh. Oke, kita semua tahu lah ya, prokrastinasi itu emang momok. Rasanya nggak nyaman, bikin stres, dan umum banget. Sumber kita ini ngutip riset yang bilang 85-95% mahasiswa ngaku sebagai penunda kronis. Gila ya. Dan ini bukan sekedar rasa malas biasa loh. Buku ini nyorotin dampak negatifnya yang beneran ada. Bisa nurunin kesejahteraan mental, micu rasa malu, rasa bersalah, bahkan bisa memperparah kondisi kayak depresi. Belum lagi risiko kesehatan fisik gara-gara nunda hal penting kayak periksa ke dokter gitu. Ingat kata Charles Darwin, orang yang berani nyanyain 1 jam waktu itu belum nemuin nilai kehidupan. Dan yang paling sedih, seringkali penyesalan terbesar di akhir hidup tuh ya karena kita kebanyakan nunda buat ngejar impian kita. Betul sekali. Gambaran standarnya emang gitu ya, agak suram. Tapi, nah, disinilah bab 2 buku Who Not How, ini nawarin perspektif yang bener-bener beda, bahkan bisa dibilang radikal sih. Secara paradoks nih, sumber ini bilang kalau prokrastinasi itu sendiri bisa jadi loh merupakan bentuk kebijaksanaan, jadi bukan sekedar kelemahan atau ya kurang disiplin gitu. Tunggu. Kebijaksanaan. Gimana ceritanya perasaan bersalah sama cemas gara-gara nunda kerjaan itu malah dianggap bijaksana? Kayaknya kok kebalik banget ya? Nah, justru itu intinya. Menurut buku ini, prokrastinasi itu sinyal. Sinyal dari, katakanlah, diri Anda yang lebih dalam atau jenius internal Anda. Sinyal ini ngasih tahu 2 hal. Pertama, tujuan atau proyek yang Anda tunda itu kemungkinan besar emang penting dan berarti buat Anda. Kalau nggak penting ya mungkin Anda nggak akan terlalu mikirin kan. Kedua, dan ini yang paling penting nih, sinyal ini juga bilang kalau Anda mungkin bukan orang yang paling pas atau setidaknya bukan satu-satunya orang yang harus ngerjain semua langkah bagaimananya sendirian. Prokrastinasi bisa jadi kayak alarm internal gitu, yang bunyi, visinya oke nih, tujuannya penting, tapi cara nyampainya sekarang mungkin kurang pas buatmu. Atau, kamu butuh bantuan. Oke. Jadi sinyalnya bukan berarti, wah jangan lakuin ini, tapi lebih ke jangan lakuin ini sendirian atau jangan dengan cara ini gitu ya. Itu sudut pandang yang menarik sih. Biasanya kan respon otomatis kita pas nunda tuh langsung nanya, duh gimana ya caranya saya ngerjain ini? Atau gimana biar saya termotivasi nih? Tepat sekali. Dan menurut sumber ini nih, pertanyaan bagaimana saya inilah jebakan utamanya. Pertanyaan itu seringkali malah bikin kita makin ngerasa terbebani, bingung, dan ujung-ujungnya ya makin nunda lagi. Kita jadi kepaku sama keterbatasan diri sendiri, entah itu waktu, energi, pengetahuan, atau bahkan ya minat buat ngerjain detail-detail tertentu. Buku ini juga agak ngeritik gimana sistem pendidikan kita seringkali tanpa sadar ngelatih kita mikir kalau kita harus bisa nyelesain semuanya sendiri, harus tahu semua bagaimananya. Waduh, saya bisa ngerasain banget itu. Rasanya kayak ada tekanan nggak kelihatan gitu. Kalau minta bantuan tuh tanda lemah atau nggak mampu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, fokus ke bagaimana saya itu emang sering banget bikin mandek ya. Terus apa dong solusi konkret yang ditawarin bab 2 ini? Solusinya itu ada di pergeseran mendasar pertanyaan yang kita ajuin ke diri sendiri. Inti dari pendekatan Who Not How ini adalah ganti pertanyaan dari bagaimana saya bisa capai ini, jadi siapa yang bisa bantu saya capai ini? Atau bahkan, ya dalam beberapa kasus,
Siapa yang bisa capai tujuan ini untuk saya? Siapa, bukan bagaimana. Kedengarannya simpel ya, tapi efeknya gimana tuh? Menurut buku ini sih dampaknya bisa gede banget. Begitu Anda mulai nanya siapa, fokus Anda itu geser. Dari keterbatasan internal ke kemungkinan eksternal. Tiba-tiba aja Anda nggak lagi dibatasin sama waktu, energi, atau keahlian Anda sendiri. Anda jadi mulai buka diri sama waktu, keahlian, koneksi, dan sumber daya orang lain. Ini bisa ngasih suntikan energi baru, rasa percaya diri, kreativitas juga, karena Anda jadi ngelihat jalan keluar yang tadinya mungkin nggak kepikiran. Anda berhenti jadi penghambat buat tujuan Anda sendiri gitu. Bisa saya ajak kerjasama. Atau siapa yang bisa ngurusin bagian administrasi yang ngebosenin banget buat saya. Gitu kira-kira ya? Persis kayak gitu. Anda langsung lihat kan gimana fokusnya geser dari beban jadi peluang kolaborasi. Nah, bab 2 buku ini ngejelasin 2 langkah kunci buat nerapin pendekatan siapa bukan bagaimana ini secara efektif, buat ngatasin prokrastinasi tentunya. Apa aja tuh langkah-langkahnya? Saya penasaran. Langkah pertama adalah jabarkan tujuan Anda dengan sangat jelas. Buku ini pakai istilah be radically explicit. Kejelasan visi ini mutlak perlu sebelum Anda bisa nyari siapa. Kalau Anda sendiri aja nggak tahu persis mau capai apa, gimana coba Anda bisa ngomongin ke orang lain atau nemuin orang yang pas buat bantu? Bener juga ya. Contoh Lars Ulrich dari Metallica tadi itu menarik loh. Dia nggak cuma bilang pengen main musik, tapi pasang iklan spesifik nyari musisi lain dengan gaya tertentu buat bikin band. Kejelasan itu yang akhirnya bikin dia ketemu James Hetfield, kan? Tepat. Ini nyambung sama konsep perhatian selektif atau selective attention yang juga dibahas di buku ini. Kayak kata Dan Sullivan yang dikutip di buku, mata Anda cuma ngeliat dan telinga Anda cuma dengar apa yang dicari sama otak Anda. Makin jelas tujuan Anda, makin otak Anda ngeh sama peluang dan orang-orang. Siapa yang relevan sama tujuan itu? Terus gimana cara praktisnya biar dapat kejelasan radikal ini? Apa ada alat bantu gitu yang disaranin? Ada. Buku ini ngenalin alat namanya impact filter. Ini sebenarnya kayak kerangka kerja gitu, semacam dokumen 1 halaman lah. Dirancang buat bantu Anda jernihin visi dan ngungkapinnya. Tujuannya maksa Anda jawab pertanyaan-pertanyaan kunci secara tertulis. Pertanyaan kayak gimana tuh? Apa harus dijawab semua gitu? Nggak perlu kaku banget sama daftarnya sih. Tapi intinya jawab pertanyaan mendasar kayak, apa persisnya proyek atau tujuan ini? Kenapa ini penting buat Anda? Itu purpose and importance-nya. Terus kayak, gimana gambaran sukses idealnya kalau tercapai? Ideal outcome. Apa hasil terbaik yang mungkin terjadi kalau berhasil? Sebaliknya, apa konsekuensi terburuk kalau gagal atau nggak dilakuin? Best, worst result. Dan yang nggak kalah penting, apa kriteria suksesnya yang jelas dan bisa diukur? Sukses kriteria. Intinya, impact filter ini bantu Anda ngubah ide yang masih samar jadi visi konkret yang bisa dikomunikasikan. Oh ya, sumber ini nyebutin template-nya bisa diunduh di situs mereka, strategiccoach.com, who not how. Oke, jadi langkah pertama itu kejernihan visi total, dibantu impact filter. Nah, setelah visi kita jernih nih, langkah keduanya apa? Langkah kedua ini yang paling inti. Secara aktif bertanya, siapa yang bisa bantu saya capai bagian-bagian dari tujuan ini? Atau siapa yang bisa ngerjain bagaimananya? Nah, disinilah butuh keberanian. Keberanian? Kenapa butuh berani cuma buat nanya siapa? Karena kita seringkali mesti ngelawan macam-macam keyakinan yang ngebatasin diri kita sendiri, limiting beliefs istilahnya. Pikiran kayak, mana punya duit saya buat bayar orang? Atau, saya kan bukan pemimpin yang baik, ntar malah ngerepotin. Atau, lebih cepat kalau saya kerjain sendiri deh. Atau, takut hasilnya nggak sebagus kalau kita kerjain sendiri. Itu hambatan mental yang umum banget. Makanya, penting banget kita udah benar-benar kejual atau yakin 100% sama visi kita sendiri. Nah, impact filter tadi bantu banget buat bangun keyakinan ini. Pas Anda udah semangat banget dan jelas soal tujuan Anda, itu bakal lebih gampang buat meyakinkan siapa yang tepat buat gabung. Jadi, keyakinan sama visi sendiri itu modal awal ya buat narik siapa. Terus gimana caranya nemuin siapa yang pas? Carilah orang-orang yang nggak cuma punya kemampuan ya, tapi juga visinya sejalan sama Anda. Kolaborasi terbaik itu terjadi kalau proyek Anda juga bantu siapa tersebut capai tujuan mereka. Jadi kayak hubungan simbiosis mutualisme gitulah, saling untungin.
Sumber ini juga ngasih ide menarik. Kadang-kadang, Anda mungkin perlu nyari siapa yang tugas utamanya justru bantu Anda nyari siapa yang lain. Contohnya asistennya Benjamin Hardy, co-author buku ini. Namanya Whitney Bishop. Ternyata dia jago banget soal proses rekrutmen. Jadi si Hardy ini pakai siapa Whitney untuk bantu dia nemuin siapa lain yang dibutuhin buat macam-macam proyeknya. Wow, nyari siapa buat nyari siapa yang lain. Ini kayak bangun tim tapi secara eksponensial gitu ya? Bisa dibilang gitu. Manfaat utamanya adalah kesadaran kalau di luar sana tuh ada banyak banget orang yang emang suka banget dan jago banget ngelakuin hal-hal yang mungkin Anda benci, nggak kuasai, atau nggak pengen lakuin sama sekali. Entah itu urusan administrasi, desain grafis, coding, riset mendalam, jualan, macam-macam deh. Ngelakuin ini dan secara aktif nyari mereka itu bakal ngebuka potensi yang gede banget. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Coba deh Anda, pendengar kami, pikirin sejenak. Ada nggak sesuatu yang lagi Anda tunda sekarang? Mungkin proyek kerjaan, rencana bisnis, atau bahkan mungkin cuma ngeberesin rumah gitu. Nah, coba sekarang ganti pertanyaan di kepala Anda. Dari, aduh, gimana ya caranya nyelesain ini semua? Jadi, siapa ya yang bisa bantu saya dengan bagian? Sebutin bagian spesifiknya ini. Gimana rasanya? Ada pergeseran nggak? Ada kemungkinan baru yang muncul nggak? Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Dan satu lagi nih, pesan penting dari bab 2 ini. Setelah Anda berhasil nemu siapa yang tepat dan ngasih tugas atau tanggung jawab ke mereka, kasih mereka kepercayaan dan juga kebebasan buat ngejalanin bagaimananya. Hindari godaan buat ngelakuin micromanaging. Tahu kan ngatur-ngatur tiap detail kecil cara kerja mereka? Ah, itu dia bagian yang susah buat banyak orang. Termasuk saya kadang-kadang nih, ngelepasin kontrol itu loh. Emang susah, tapi penting banget. Definisikan dengan jelas apa hasil yang dimau dan apa kriteria suksesnya. Impact filter bantu di sini, terus ya percayain proses pencapaiannya ke siapa yang udah Anda pilih. Kasih mereka ruang buat pakai keahlian dan kreativitas mereka. Dan terakhir, jangan ragu buat nyebarin visi Anda seluas mungkin. Kita nggak pernah tahu loh siapa hebat yang mungkin tertarik buat gabung. Oke, mari kita coba rangkum ya intisari dari bab 2 Who Not How ini. Jadi, kata sumber ini nih, prokrastinasi yang sering kita alamin itu bukan cuma dosa kemalasan semata. Bisa jadi itu malah sinyal strategis dari diri kita. Sinyal kalau tujuannya penting, tapi kita mungkin perlu ngelibatin orang lain. Seorang siapa daripada terus-terusan berjuang sendirian sama bagaimananya. Ini kayak panggilan buat kolaborasi secara cerdas, gitu ya? Tepat sekali. Dan langkah aksinya juga udah dirangkum cukup jelas tadi. Pertama, perjelas visi dan tujuan Anda secara radikal, pakai impact filter kalau perlu. Definisikan apa, mengapa, dan sukses itu kayak gimana. Kedua, ajuin pertanyaan kunci. Siapa yang bisa bantu saya capai ini? Ketiga, secara aktif cari dan temukan orang, siapa, yang punya kemampuan dan visinya sejalan. Keempat, dan ini butuh latihan nih, percayakan mereka buat jalanin bagaimananya, tanpa terlalu banyak ikut campur. Dan imbalannya kedengeran menarik banget ya. Buku ini janjiin kalau dengan rapin pendekatan siapa bukan bagaimana, Anda bakal ngurangin frustrasi dan stres, terus bisa lihat kemajuan yang jauh lebih cepat pada tujuan Anda, bahkan bisa capai hasil yang lebih gede dari yang mungkin Anda bayangin kalau kerja sendirian. Anda bisa akses keahlian dan sumber daya orang lain, dan yang penting, Anda bisa bebasin energi sama waktu buat fokus ke hal-hal yang emang Anda kuasai dan nikmatin. Ada kutipan bagus lagi nih dari Dan Sullivan di buku ini yang pas banget. Punya kemampuan itu bukan kewajiban buat menggunakannya. Cuma karena Anda bisa ngelakuin sesuatu, bukan berarti Anda harus ngelakuinnya sendiri. Persis. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, perspektif dari bab 2 Who Not How ini benar-benar nawarin, ya bisa dibilang revolusi cara pandang soal prokrastinasi. Dari yang tadinya label kegagalan personal atau kelemahan karakter, jadi sebuah indikator strategis yang ngarahin kita ke kekuatan kolaborasi. Ini bukan soal nyari jalan pintas karena males ya, tapi soal manfaatin kecerdasan kolektif dan spesialisasi buat capai hal-hal besar yang mungkin mustahil dilakuin sendirian. Wah, ini pembahasan yang benar-benar ngebuka mata sih. Tadi di awal bab 2 yang kita bahas ini sempat disinggung sekilas ya, kalau salah satu pemicu naiknya prokrastinasi zaman sekarang itu karena kecanduan kita sama teknologi dan distraksi digital. Ini jadi munculin satu pemikiran penutup nih ya, mungkin menarik buat Anda renungi lebih lanjut, sesuatu yang gak dibahas detail tadi.
Kira-kira bisa nggak ya prinsip siapa bukan bagaimana ini kita terapin juga buat ngelola kehidupan digital kita yang seringkali rasanya kaos banget? Maksudnya gimana tuh? Mungkinkah kita secara sadar nyari siapa, entah itu bentuknya orang lain, aplikasi pintar, atau bahkan sistem otomatis, dalam bentuk teknologi gitu, buat bantu kita nangani banjir informasi? Atau buat nyaring notifikasi, atau ngeblokir distraksi online yang sering jadi pemicu kita nunda kerjaan penting? Misalnya nih, apa ada siapa teknologi yang bisa bantu ngelola email kita? Atau siapa, mungkin asisten virtual, yang bisa bantu ngejadwalin waktu fokus tanpa gangguan? Apa ini bisa jadi langkah who not how berikutnya buat ngerebut kembali kendali atas perhatian kita? Jadi nggak cuma prokrastinasi proyek aja, tapi juga manajemen fokus di era digital ini. Sebuah pertanyaan buat Anda pikirkan deh. Terima kasih banyak ya sudah menyimak eksplorasi kita tentang prokrastinasi lewat kacamata bab 2 Who Not How hari ini. Semoga ini ngasih perspektif baru dan mungkin beberapa ide konkret yang bisa Anda coba terapin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.